Satu kesatuan itu tadi terdengar mirip dengan metode persediaan, tapi ada satu perbedaan mendasar yang membuat metode umur komposit jauh lebih presisi dalam memperlakukan tiap unit aset. Bayangkan, kamu punya 4 teman dengan jadwal pulang berbeda-beda. Ada yang pulang jam 3, jam 5, jam 7, dan jam 9 malam. Metode persediaan seperti menunggu sampai semua teman berkumpul dulu, baru kamu nilai berapa total waktu tunggu yang ada. Metode umur komposit lebih seperti menghitung jadwal masing-masing teman dulu, lalu mencari rata-rata tertimbang kapan kamu harus jemput mereka semua secara efisien. Satu perjalanan untuk semua. Metode umur komposit bisa diterapkan pada kelompok aktiva tetap yang anggotanya heterogen, berbeda jenis, berbeda umur ekonomis, berbeda nilai. Berbeda dengan metode persediaan yang tidak mempedulikan data per unit, dalam metode umur komposit, data harga perolehan, taksiran umur ekonomis, dan taksiran nilai residu untuk masing-masing unit dalam kelompok wajib diketahui. Cara kerjanya 3 langkah. Pertama, hitung depresiasi per tahun untuk tiap unit menggunakan metode garis lurus. Kedua, jumlahkan semua depresiasi per tahun untuk mendapatkan biaya depresiasi gabungan kelompok. Ketiga, hitung umur ekonomis gabungan dengan membagi total harga perolehan yang disusut dengan total depresiasi per tahun dikalikan 1 tahun. 3 langkah itu terasa abstrak sebelum kita lihat angkanya secara nyata, dan PT Anugrah dengan 4 alat produksinya siap menjadi contoh konkretnya. 4 alat produksi PT Anugrah itu tadi semuanya berbeda. Harga perolehannya berbeda, nilai residunya berbeda, umur ekonomisnya berbeda. Tapi dalam metode umur komposit, keempatnya akan diperlakukan sebagai satu kelompok tunggal. Perhatikan tabel datanya baris per baris. Alat A memiliki harga perolehan Rp500.000, nilai residu Rp50.000, sehingga HP yang disusut Rp450.000. Dengan umur ekonomis 9 tahun, depresiasi per tahunnya menggunakan metode garis lurus Rp450.000 dibagi 9 sama dengan Rp50.000 per tahun. Alat B, harga perolehan Rp750.000, nilai residu Rp100.000, HP disusut Rp650.000, umur ekonomis 13 tahun, depresiasi per tahun Rp650.000 dibagi 13 sama dengan Rp50.000. Alat C, harga perolehan Rp600.000, nilai residu Rp40.000, HP disusut Rp560.000, umur 7 tahun, depresiasi per tahun Rp80.000 dibagi 7 sama dengan Rp80.000. Alat D, harga perolehan Rp1.000.000, nilai residu Rp75.000, HP disusut Rp925.000, umur 10 tahun, depresiasi per tahun Rp925.000 dibagi 10 sama dengan Rp92.500. Sekarang lihat baris total. Total harga perolehan seluruh kelompok sebesar Rp2.850.000, total HP yang disusut sebesar Rp2.585.000, dan total depresiasi per tahun gabungan seluruh kelompok sebesar Rp272.500. Inilah yang akan dibebankan setiap tahunnya untuk kelompok alat produksi ini. Angka-angka total ini sudah siap, dan dari sinilah kita bisa menghitung satu angka yang paling penting dalam metode umur komposit. Berapa lama kelompok ini akan habis disusutkan secara gabungan? Berapa lama itu tadi terjawab dengan satu pembagian sederhana, dan hasilnya adalah angka yang mewakili umur rata-rata tertimbang dari seluruh kelompok alat produksi PT Anugrah. Ikuti perjalanan angkanya. Total HP yang disusut dari seluruh kelompok adalah Rp2.585.000. Biaya depresiasi gabungan per tahunnya adalah Rp272.500. Kalau kita bagi, Rp2.585.000 dibagi Rp272.500 dikalikan 1 tahun, hasilnya adalah 9,48 tahun, atau setara dengan 9 tahun 6 bulan. Artinya, dengan membebankan depresiasi sebesar Rp272.500 setiap tahunnya,
Seluruh nilai yang harus disusutkan dari kelompok alat produksi ini akan habis dialokasikan dalam waktu 9 tahun 6 bulan, bukan 9 tahun seperti alat A, bukan 13 tahun seperti alat B, melainkan 9 tahun 6 bulan sebagai angka gabungan yang mewakili keseluruhan kelompok. Ada dua hal penting yang perlu diingat. Pertama, selama umur komposit masih berlaku, depresiasi per tahun tetap Rp272.500, tidak berubah-ubah. Kedua, jika sebelum 9 tahun 6 bulan ada salah satu alat yang diberhentikan atau ada alat baru yang ditambahkan ke dalam kelompok, maka umur komposit harus dihitung ulang dari awal untuk mencerminkan komposisi kelompok yang baru. Umur komposit 9 tahun 6 bulan ini adalah angka yang hidup, bisa berubah kapan saja ketika komposisi kelompok berubah. Dan perubahan komposisi itu, termasuk pemberhentian salah satu anggota kelompok, punya aturan jurnal tersendiri yang akan kita bahas di slide berikutnya. Aturan jurnal itu tadi menyimpan sesuatu yang mengejutkan. Dalam metode umur komposit, memberhentikan sebuah aset di tengah jalan tidak menghasilkan laba maupun rugi, meskipun harga jualnya berbeda dari nilai bukunya. Bayangkan kamu keluar dari grup langganan streaming bersama 4 teman sebelum masa berlangganan habis. Secara individual, kamu mungkin merasa rugi karena sudah bayar lebih dari yang kamu nikmati. Tapi karena ini urusan kelompok, kerugian itu tidak dicatat atas namamu sendiri, melainkan diserap ke dalam perhitungan kelompok secara keseluruhan. Itulah logika yang sama dalam metode umur komposit. Pada tahun kelima masa penggunaan, alat produksi jenis A diberhentikan dan laku dijual seharga Rp150.000. Harga perolehan alat A adalah Rp500.000. Selama 5 tahun, depresiasi per tahunnya Rp50.000, sehingga akumulasi depresiasi individual alat A seharusnya Rp250.000. Nilai bukunya Rp500.000 dikurangi Rp250.000 sama dengan Rp250.000. Kalau dijual Rp150.000, secara individual ada rugi Rp100.000. Tapi dalam metode umur komposit, rugi itu tidak diakui. Jurnalnya mencatat, akumulasi depresiasi di debit Rp350.000, kas di debit Rp150.000, dan alat-alat produksi di kredit Rp500.000. Akumulasi depresiasi yang didebit bukan Rp250.000, melainkan Rp350.000, yaitu selisih antara harga perolehan Rp500.000 dan kas yang diterima Rp150.000. Selisih sebesar Rp100.000 itu diserap ke rekening akumulasi depresiasi, bukan ke rekening rugi pemberhentian aset. Tidak ada laba, tidak ada rugi. Perbedaan antara nilai buku dan harga jual cukup diserap oleh akumulasi depresiasi. Dan dengan keluarnya alat A dari kelompok, ada dua hal yang berubah. Biaya depresiasi gabungan per tahun dan umur komposit kelompok, dan itulah yang menjadi pembahasan slide terakhir. Dua perubahan itu tadi bukan sekadar penyesuaian angka. Ada juga aturan keras tentang kapan laba atau rugi boleh dan tidak boleh diakui yang wajib dipahami. Bayangkan sebuah tim basket beranggotakan 5 pemain. Kalau satu pemain cedera dan harus keluar, tim tidak bubar. Tapi statistik tim berubah. Rata-rata tinggi badan berubah, rata-rata poin per pertandingan berubah, dan strategi permainan perlu disesuaikan. Begitu pula yang terjadi pada kelompok aktiva tetap ketika salah satu unitnya diberhentikan. Ketika alat A keluar dari kelompok PT Anugrah, biaya depresiasi gabungan per tahun yang tadinya Rp272.500 akan berkurang sebesar depresiasi per tahun alat A, yaitu Rp50.000. Depresiasi gabungan yang baru menjadi Rp222.500 per tahun. Dan karena komposisi kelompok sudah berubah, umur ekonomis gabungan perlu dihitung ulang menggunakan data dari unit-unit yang tersisa. Hal yang sama berlaku jika ada penambahan unit baru ke dalam kelompok. Umur komposit wajib dihitung ulang untuk mencerminkan komposisi terkini. Satu aturan keras yang tidak boleh dilanggar. Laba atau rugi tidak boleh diakui atas pemberhentian sebagian unit dalam kelompok. Selisih antara nilai buku dan harga jual cukup diserap oleh akumulasi depresiasi, seperti yang kita lihat di jurnal alat A tadi. Laba atau rugi baru boleh diakui apabila pemberhentian dilakukan terhadap seluruh unit dalam kelompok sekaligus. Aturan ini menjaga konsistensi perlakuan akuntansi selama kelompok masih beroperasi sebagai satu kesatuan. Dan dengan selesainya pembahasan metode umur komposit ini, kita sudah menelusuri seluruh metode depresiasi dari yang paling sederhana
hingga yang paling kompleks. Saatnya menarik benang merah. Benang merah dari seluruh perjalanan ini tadi mengarah ke satu pertanyaan yang lebih dalam dari sekedar soal cara hitung. Metode mana yang paling jujur? Bayangkan 7 cara berbeda untuk membagi pizza yang sama kepada teman-temanmu. Ada yang dibagi rata sama besar, ada yang potongan pertama lebih besar, ada yang tergantung seberapa lapar masing-masing orang, ada yang dibagi saat ada yang minta saja. Tidak ada satu cara yang selalu paling adil untuk semua situasi. Yang paling adil adalah yang paling sesuai dengan kondisi nyata di meja makan itu. Begitu pula 7 metode depresiasi yang sudah kita pelajari. Metode aktivitas paling adil untuk aset yang manfaatnya bergantung pada intensitas pemakaian. Metode garis lurus paling sesuai untuk aset yang memberikan manfaat stabil setiap tahun. Metode jumlah angka tahun dan saldo menurun cocok untuk aset yang manfaatnya lebih besar di tahun-tahun awal. Metode persediaan, retirement dan replacement, serta umur komposit dirancang khusus untuk aset yang tidak praktis disusutkan secara individual. Prinsip pemilihannya hanya satu. Metode yang paling jujur adalah metode yang paling mencerminkan pola manfaat yang diberikan aset kepada perusahaan. Bukan yang paling mudah dihitung, bukan yang menghasilkan laba terbesar, bukan yang paling populer. Depresiasi bukan sekedar kewajiban akuntansi. Ini adalah cara perusahaan berkata jujur tentang berapa biaya sesungguhnya dari setiap rupiah pendapatan yang dihasilkan. Dan kejujuran itu dimulai dari memilih metode yang tepat untuk setiap aset yang tepat.